Welcome to Indodax Academy Podcast. Saya Tari dari Indodax. Sebagai platform trading aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax membantu para tradernya untuk memiliki penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, let's get to it. Cewek, ngapain investasi? Udah, serahin aja ke pasangan. Perempuan, mana ngerti kripto? Paling ikut-ikutan doang. Cara pikir seperti itulah yang masih sering diadopsi oleh sebagian besar masyarakat. Padahal, pada umumnya, wanita sangat berperan dalam pengambilan keputusan finansial. Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa perempuan mampu berperan dalam kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana seorang perempuan bisa memulai berinvestasi? Bagaimana perempuan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi dan mendobrak bias yang masih menyelimuti masyarakat pada saat ini? Untuk itu, Indodax Academy Podcast hari ini kembali bersama Tari yang akan ditemani oleh tamu spesial yang merupakan seorang entrepreneur, investor, dan content creator di kalangan perempuan Indonesia. Kalau gitu langsung saja Tari sambut Miss Mary Riana. Halo Miss Mary. Hai, halo Tari. How are you? I'm good, thank you. Apa kabar, Mbak Tari? Tari juga senang nih. Tari kalau lagi puasa-puasa gini kan biasanya kayak aduh lemes gitu ya. Tapi kali ini Tari karena kedatangan tamu spesial. Thank you, aku juga semangat banget karena hari ini aku juga selain berbagi pastinya pengen belajar banget. Dan aku setuju banget seperti yang tadi dikatakan kan, banyak orang selalu berpikir perempuan investasi serahin aja sama pasangan gitu kan. Atau nggak perempuan mana ngerti ya. Mungkin sebelum ini kita tidak terlalu mengerti atau belum totally mengerti, tapi kan hari ini kita sama-sama ingin belajar supaya bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Jadi saya juga excited dan semangat. Mantap. Sebenarnya Tari hari ini mengundang salah satu content creator yang paling berinfluence di Indonesia, yaitu Miss Mary. Oh wow, karena thank kita you. lagi ada suatu perayaan bagi para wanita di Indonesia, yaitu Hari Kartini. Ceritanya hari ini tuh temanya bahwa perempuan tuh juga bisa cuan kok Miss Mary. Ya kan? Iya, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Kenapa kalau perempuan stereotipnya tuh udah di dapur aja, itu mah serahin aja ke pasangan gitu kan. Itulah yang hari ini mau kita kupas, kita dobrak. Karena kalau Tari doang yang ngomong kan pada nggak percaya nih teman-teman gitu ya. Jadi langsung dari influencernya gitu ya, dari seorang Miss Mary Riana. Oke. Udah siap ya Miss ya? Oke, siap apa nih? Siap berbagi ya, siap berbagi ya, pastinya. Karena tak kenal maka tak sayang. Walaupun gak ada nih kayaknya yang udah gak kenal, boleh dong sedikit introduction dari Miss Mary dulu. Oke, wow, perkenalan. Oke, hai, salam kenal, saya Mary Riana. Well, kalau ingat Mary Riana mungkin yang diingat adalah, oh saya tahu tuh si wanita $1 juta. Karena walaupun itu mungkin sudah terjadi lebih dari 15 tahun yang lalu, tapi itu mungkin sangat melekat ya. Tapi saya bersyukur karena sekarang mungkin kalau orang mengenal Mary Riana bukan hanya pencapaiannya $1 juta di usia 26 tahun, ya tapi juga bagaimana dia setelah 16 tahun di Singapura kembali ke Indonesia dan menciptakan dampak positif kepada jutaan orang yang ada di Indonesia lewat banyak hal lah ya gitu. Dan jadi itu sih yang saya syukuri. Kalau dilihat dari perjalanannya ya tentu ada banyak fasenya ya. Karena kan saya juga tidak muda seperti generasi milenial yang sekarang ada gitu. Tapi ya disitulah saya selalu bersyukur bagaimana saya sendiri gak pernah menyangka seorang anak yang lahir di Tanjung Priuk nggak pernah kepikiran bakalan keluar sekolah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri. Ya cuma gara-gara kerusuhan 98 pada saat itu, ya akhirnya saya terpaksa merantau dengan hutang puluhan ribu dolar, ratusan juta rupiah sendiri. Dan akhirnya ya udah disitulah saya memulai hidup saya dan memulai melanjutkan pendidikan saya dan memulai hidup saya di Singapura. Ya tidak mudah, tapi ya saya percaya setiap musibah selalu membawa berkahnya. Pastinya. Ya, dan dari situlah akhirnya
ya udah, saya punya mimpi, saya berjuang, saya kerja keras, dan akhirnya saya memulai usaha saya sendiri pada saat itu di bidang jasa keuangan, dan saya bisa bayar hutang dan dapat $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Luar Gitu. biasa. Jadi ya itu salah satu phase-nya, ya terus dari situ ya ada kelanjutannya tentu saja ya, bahwa sometimes di hidup ini kan bukan hanya tentang uang dan materi. Dan disitulah akhirnya saya mulai mencari makna, sebenarnya purpose saya apa, passion saya apa. Barulah dari situ, dari seorang sarjana teknik elektro, Wow. akhirnya dulu terjun di dunia financial keuangan di Singapura. Dan akhirnya sekarang saya mengikuti passion saya di bidang inspirasi dan education. Ya, Luar edukasi, biasa. ya personal development. Jadi itu sih secara garis besar. Dan kalau sekarang di Mary Riana Group, ya kita sebenarnya lebih bergerak di bidang edukasi. Kita ada Mary Riana Education, dan kita juga ada beberapa bisnis-bisnis lainnya, dan semuanya di bawah Mary Riana Group. Luar Gitu. biasa. Merinding. Iya. Jadi pas banget nih hari ini Tari kedatangan narasumber yang memang mendobrak bias tersebut ya. Mendobrak bahwa yang notabene sebenarnya Tari nggak mau bilang dari Tanjung Priuk bisa jadi gini. Memang karena dari Tanjung Priuk pasti bisa aja. Maksudnya bukan berarti Tanjung Priuk itu nggak bisa gitu ya. Iya, Cuman iya. dari Tanjung Priuk bisa menjadi, sebenarnya udah cukup nyampe $1 juta aja itu juga udah luar biasa. Tapi ternyata Miss Mary nggak stop di situ. Sampai detik ini ternyata udah bisa membangun Mary Riana Group tadi ya. Luar biasa. Oke Tari, tadi penasaran sedikit. Iya, Waktu boleh. dengar ceritanya sampai ada utang ratusan dolar, ratusan ribu Lebih dolar. tepatnya 40.000 Singapura dolar waktu itu. Oke. Berarti sekitar, kalau dikursin ke rupiah sekarang berarti sekitar 400 juta rupiah lah. Oke, itu pada saat itu. Itu Pada saat 15 itu, tahun yang lalu. Bukan, itu berarti 24 tahun yang lalu. Ampun. Udah lahir belum? Udah, Tari Udah ya? Udah pada lahir belum? Oke, jadi dari 24 tahun yang lalu punya utang segitu, itu mungkin Tari nggak mau bilang itu relatable buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Mungkin ada yang mengalami masalah struggling financially juga gitu, teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa sampai, you know what, habis bayar utang ini harus lebih lagi nih, harus bahkan nggak cuma bayar utang tapi $1 juta. Itu tuh gimana tuh bisa perjalanan sampai jadi ke situ tuh gimana sih Miss Mary? Iya, well saya selalu percaya bahwa semua itu berawal dari sebuah kesadaran. Ya, kadang kita berada di dalam sebuah situasi yang ketika kita merasa, aduh kok hidup saya gini banget sih, kenapa saya harus merantau gitu, kenapa teman-teman lain biasanya bisa enak hidup gitu, kayak makan gampang, sedangkan saya harus susah-susah ya kan. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita tuh korban, kenapa sih kok kalau banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi kok yang saya alami sangat berbeda gitu. Jangan kan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok kayaknya susah banget gitu kan. Ya, dan seringkali orang terjebak dan akhirnya kita merasa menjadi korban, victim gitu. Nah, jadi paling penting yang pertama adalah kesadaran. Sadar bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bertanggung jawab atas nasib kita. Nggak perlu menyalahkan orang lain dan bahkan nggak perlu mengasihani diri kita sendiri gitu untuk mendapatkan empati. Nah, jadi dari situlah saya sadar dan akhirnya baru langkah kedua saya menetapkan tujuan. Ya, saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya. Keadaan saya sekarang mungkin memang tidak baik pada saat itu ya, hutang, susah, berkekurangan gitu. Tapi keadaan bisa berubah. Nah, pada saat itulah di ulang tahun saya ke-20 saya punya mimpi. Saya memutuskan mimpi, bukan saya lagi tidur bermimpi ya. Saya punya mimpi dan saya bilang saya ingin sebelum usia 30 tahun punya kebebasan finansial. Harus bayar hutang, saya nggak mau nyusahin orang tua, saya pengen bisa membahagiakan mereka, dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itu mimpi saya. Nah, seringkali banyak orang, saya yakin pasti mereka juga semua punya mimpi. Dan banyak orang sekarang kalau kita berbicara tentang kebebasan finansial ya, pengen juga dong punya kebebasan finansial gitu. Tapi kita juga harus tahu keadaan kita, posisi kita pada saat itu. Kalau pada saat itu, kalau kayak sekarang pada saat itu kan saya belum punya penghasilan, apalagi saya punya hutang. Gimana kalau kita loncat tiba-tiba kebebasan finansial tuh kayaknya is jumping banget gitu kan. Nah, makanya harus ada step by stepnya. Nah, salah satu step by stepnya at least setidaknya bagaimana kita bisa memiliki yang namanya financial, is not in a financial mess lah. Dalam arti kalau financial mess itu kan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Ya, sekarang saya berpikir gimana caranya supaya setidaknya saya bisa menghidupi diri saya sendiri, at least mendapatkan uang gitu kan, untuk bisa menambah
ya at least memperbaiki keadaan saya pada saat itu. Ya udah, akhirnya di situ saya mulai ya udah cari kerja, nggak perlu nunggu sampai saya kelar kuliah baru melakukan sesuatu. Betul. Apapun juga yang saya kerjakan pada saat itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun harus kerja upah harian ya gitu. Nah jadi ya dari situ bertahap sih. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa saya jelaskan step by stepnya. Sebelum akhirnya salah satunya tentu saja bagaimana kita bisa memaksimalkan bukan hanya kita yang bekerja tapi uang kita juga bekerja. Betul. Gitu. Tapi ada langkah-langkahnya dan kita nggak bisa terlalu loncat. Akhirnya kita nggak tahu step-stepsnya dan akhirnya jadi menghayal dan halu kan. Betul. Dan seorang Miss Mary Riana juga bukan yang bangun tidur mimpi tadi langsung, you know what, udah deh langsung nih sekarang udah sukses gitu ya. Udah selesai sendiri utangnya atau udah langsung dapat $1 juta tadi. Pasti ya pertama berangkat dari kesadaran dulu, lalu set the purpose itu ya, tujuannya itu. Betul. Bahwa memang sebenarnya gak cuman orang-orang yang berprivilege aja gitu kan. Sekarang lagi kayak gitu ya. Sekarang lagi heboh banget bahwa ya iyalah dia bisa dapat $1 juta, dia aja privilege gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Ternyata dari ceritanya Miss Mary tadi yang tadi tangkap, ternyata bisa kok dari yang sedang mengalami kesulitan financial bisa mendobrak itu, bisa kok ternyata keluar dari bukan cuman utang, bahkan bisa lebih dari itu, bisa menghasilkan lebih dari itu. Nah, ketika seseorang sudah menghasilkan lebih dari itu, jadi yang tadi Miss Mary bilang, biar uang yang bekerja buat kita, itu erat banget urusannya biasanya dengan investasi. Yang tadi Tari sudah kenalin di awal, Miss Mary ini kan sekarang udah terkenal sebagai investor, ya kan? Jadi kalau seorang investor, Miss Mary, atau sebuah investasi, kegiatan investasi itu, kenapa Miss Mary tertarik ke situ dari yang tadinya you know what, udahlah cuman nyelesain utang gitu ya, karena ada utang harus berubah, harus keluar dari sini gitu, kebebasan finansial. Kenapa jadi gimana caranya awalnya tuh gimana? Aku Tari bingung nih dari situ bisa langsung seorang Mary Riana masih 20-an langsung bisa uang yang kerja buat saya. Oke, sebenarnya saya koreksi ya, nggak langsung definitely. Jadi namanya juga waktu itu kan masih muda, sama sekali belum punya pengalaman. Yang saya punya, nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan. Yang saya pelajari pada saat itu pun juga teknik elektro gitu, nggak punya pengalaman bisnis apalagi investasi gitu kan. Dan that's not my itu bukan niche saya gitu. Nah tapi yang pada saat itu saya punya adalah keberanian, waktu dan tenaga, dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Jadi mungkin saya akan jelaskan prosesnya dulu nih supaya nanti nggak salah nangkep, kirain wah saya bisa berhasil dapat $1 juta gara-gara investor. Itu sama sekali enggak. Itu definitely not. Sebenarnya kalau dilihat dari Mary Riana itu dulunya lebih memulai sebagai entrepreneur gitu. Dan ketika saya bilang misalnya kayak investor ini, sebenarnya ini salah satu hal yang menjadi fokus saya selama 10 tahun mendatang. Bagaimana sekarang dari Mary Riana Group kita juga membangun kita ada MDco, venture builder. Jadi investasinya bukan hanya investasi dalam segi kayak bisnis saham dan seterusnya. Jadi investasi dalam segi bisnis gitu. Jadi sangat beragam. Tapi mungkin balik lagi dulu ya. Nah jadi pada saat itu ulang tahun ke-20 saya pengen punya kebebasan finansial. Pada saat itu terus terang saya nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu gimana caranya gitu kan untuk bisa mengubah keadaan ini. Mungkin posisi yang sama dirasakan juga kepada teman-teman yang mungkin pada saat ini berada dalam kondisi seperti ini ya. Nah tapi saat itu saya percaya kalau saya sungguh-sungguh ingin benar-benar mengubah hidup saya, bertahan aja nggak cukup. Saya harus berjuang. Nah dan saya sadar sebelum ini di hidup saya hanya bertahan. Ya udah deh, pasrah, sabar, yang sabar ya, nggak apa-apa gitu kan. Semua akan indah pada waktunya. Nggak akan mungkin gitu kalau saya nggak bergerak. Nah jadi saya nggak bisa hanya diam dan menunggu dan berharap semuanya akan berubah dengan sendirinya. Saya harus berjuang. Dan definisi saya berjuang berarti saya harus bergerak. Saya harus berani memulai dan mencoba sesuatu yang baru. Intinya pokoknya saya harus bergerak. Bergerak kemana? Kalau saya diam aja mikirin nggak akan temu jawabannya. Tapi hanya dengan bergerak saya akan tahu, oh ada ini loh opsinya, oh bisa seperti ini loh gitu. Pokoknya intinya saya harus bergerak. Nah jadi disitulah akhirnya saya memulai untuk ya udah mencari pekerjaan ya kan. Nah tapi namanya juga hidup ya, bukan berarti begitu kita punya mimpi, kita punya rencana
pasti Langsung bisa, jadi. yes, semuanya gampang. Enggak ya, justru seringkali hidup itu akan memberikan ujiannya di awal. Dan saya yakin pasti ini juga akan kita alami, kamu alami juga. Ketika kamu udah semangat, oke, kalau gitu kita mau mulai nih. Ingat selalu akan ada ujian di awal gitu. Yang inilah yang akan membedakan yang mana yang benar-benar serius dan yang mana yang cuma ngomong doang, cuma sekedar ikut-ikutan doang gitu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya berusaha mencari kerjaan, tapi karena pada situ saya nggak sadar bahwa saya nggak punya izin untuk kerja, akhirnya nggak ada perusahaan pun yang mau mempekerjakan saya gitu. Dan akhirnya udah, singkat cerita saya mulai kerja dari bagian brosur, jadi pelayan restoran, di toko bunga dan seterusnya. Uang kecil ya, mungkin banyak orang berpikir ngapain sih kamu kan mahasiswa kerja pakai otak dikit kayak kemana kayak gitu kan, yang cerdas dikit dong gitu kan. Tapi menurut saya ya kita nggak boleh meremehkan hal-hal kecil dalam hidup kita gitu kan. Nah jadi memang otak harus bekerja, tapi ya kita juga nggak boleh orang malas kan, otot juga bisa digunakan gitu. Ya udah, nah akhirnya ya udah mulai dari pekerjaan-pekerjaan harian itulah akhirnya saya mulai bisa lumayan mengumpulkan beberapa uang gitu. Tentu saja dikumpulin nggak dapat $1 juta, nggak mungkin bisa bayar hutang, tapi disitulah muncul sebuah keberanian untuk memulai usaha saya sendiri. Begitu saya lulus kuliah. Nah jadi pada saat itu akhirnya begitu saya lulus kuliah ya udah saya mulai di bidang sales. Ini yang berhasil ya, yang gagalnya banyak, bisa nonton sendiri di filmnya atau juga di bukunya. Dan akhirnya ya udah disitulah saya jatuh bangun, tapi saya sungguh-sungguh bekerja keras 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Jadi saya menjual produk-produk keuangan pada saat itu, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ya di situ saya dapatkan $1 juta pertama saya di usia 20 tahun dari sungguh-sungguh kerja keras. Nah, dan dari situlah tentu saja karena udah bisa bayar hutang, punya modal, dan akhirnya saya bisa menyewa kantor di Singapura, merekrut staff dan mengembangkan Mary Riana Organization gitu. Nah, dan of course seiring dengan berjalannya waktu, karena saya pun pada saat itu kan bisnis di Singapura kan di bidang jasa keuangan. Jadi saya juga belajar dan bahkan mengedukasi orang tentang financial planning pada saat itu. Jadi saya sendiri pun juga jadi tahu tentang oh ya udah kalau gitu berarti sebenarnya yang namanya investasi itu penting karena itu bagian dari bagian dari cara untuk kita bisa mengembangkan portfolio kita juga kan. Ya, nah dan dari situlah akhirnya saya pun I'm not a trader karena dulu saya pernah mencoba karena saya nggak pernah punya background. Akhirnya disitulah saya hampir seluruh uang tabungan saya ludes dalam waktu singkat di stock market. Pernah juga, tapi saya percaya in a long term investment. Ya, jadi makanya selain saya bekerja, of course investasi. Kalau zaman dulu kan investasinya fisik ya, biasanya tanah, properti, gitu kan, emas bahkan, gitu. Nah jadi ya, dan disitulah mungkin salah satu cara bagaimana saya bisa menggunakan uang yang ada untuk membuat itu bekerja juga. Mantap, ya ampun. Jadi ceritanya memang ternyata sebenarnya investasi tuh maksud dari seorang Miss Mary Riana tuh bukan cuman yang, wah kita harus belajar indikator gitu ya, kita harus belajar pokoknya. Tapi mulai dari the idea dulu gitu ya, bahwa betul bahwa investasi buat masa depan, untuk long term, dan itulah yang sebenarnya masih Tari masih unik nih melihatnya di pandangan masyarakat pada saat ini, terutama juga di kalangan perempuan. Jadi kalau yang Tari tangkap, perempuan tuh masih bahkan melihat yang perempuan lainnya yang melakukan investasi tuh kayak itu unnecessary gitu. Jadi itu dari di sesama perempuan tuh masih bisa melihat seperti itu. Nah, menurut Miss Mary Riana tuh halangan apa sih yang terjadi di perempuan saat ini di Indonesia yang masih tar dulu deh investasi, either itu long term atau short term, kayaknya kita enggak deh gitu. Itu kan masih sering terjadi. Kalau dari Miss Mary ngelihatnya itu gimana sih? Yang pertama itu mungkin biasanya sering kali orang takut ya. Karena takut kalau rugi gimana, kalau gagal gimana gitu kan, kalau nanti uangnya hilang gimana gitu kan, ketakutan. Yang itu juga pernah dirasakan sama Miss Mary pastinya kan? Pernah. Dan nanti saya bisa ceritakan juga, saya belajar dari kesalahan itu dan akhirnya saya semoga ini juga bisa bermanfaat buat yang lain juga ya. Betul. Jadi yang pertama itu adalah ketakutan. Dan menurut saya rasa takut itu ada sesuatu yang wajar ya dan bahkan baik. Kenapa? Karena rasa takut itu membuat kita berhati-hati ya kan. Misalnya kita takut sakit,
ya udah jaga kesehatan, ya kan, takut nggak naik kelas, ya udah belajar gitu kan. Nah jadi rasa takut itu ada, karena bayangkan orang yang nggak punya rasa takut dalam hidupnya, wah itu kan hancur banget gitu kan, nggak takut Tuhan, nggak takut masuk penjara, nggak takut dosa gitu kan, kacau gitu hidupnya. Jadi takut itu is okay, is fine, itu salah satu hal yang baik. Nah tapi jangan sampai ketakutan itu menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berguna. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah makanya rasa takut itu harus diolah. Nah gimana caranya? Nah ini masuk ke poin yang kedua. Menurut saya kenapa orang takut? Karena kurang informasi. Nah karena kurangnya informasi akhirnya banyak mereka berasumsi, wah kayak susah nih, kayaknya ribet, saya nggak mau tahu, terlalu ribet gitu. Nah padahal salah satu cara untuk bisa mengurangi rasa takut itu, bukan untuk dihilangkan ya, mengurangi adalah dengan memperbanyak informasi. Nah disinilah makanya harus cari tahu, belajar, karena setiap orang itu punya ada berbagai macam instrumen investasi. Betul. Ya kan, ada berbagai banyak tujuan investasi. Kamu tujuannya apa, kamu pakai instrumen apa, baru itu yang lebih tepat. Jadi kalau tadi misalnya kayak Tari bilang, berarti apakah nggak perlu ngeliat chart gitu? Enggak juga, tergantung. Kalau buat saya, karena pada saat itu kan bagi saya bisnis itu kan sudah high risk ya, karena kan I'm an entrepreneur itself gitu. Jadi kalau bisnisnya high risk, pada saat itu choice-nya saya, at least saya mau memilih investasi yang sedikit lebih low risk gitu, karena saya bukan trader seperti saya bilang untuk long term. Nah tapi kalau misalnya memang kamu sudah punya pekerjaan yang sangat stabil dan memang risk appetite kamu itu adalah yang high risk, is okay gitu. So tergantung kamu mau kemana dan belajari caranya. Nah jadi itu dua hal sih, mungkin pertama itu karena biasanya banyak orang perempuan itu takut, kekhawatiran yang berlebihan, dan yang kedua ya karena mereka kurangnya informasi. Ini yang sebenarnya yang poin kedua ini menarik karena ada wanita-wanita seperti Miss Mary ini yang bisa membantu wanita-wanita lain menjadi lebih pede, membantu meminimalisir ketakutan tersebut. Jadi dengan wah, Miss Mary juga bisa gitu ya. dengan semakin banyaknya cerita-cerita bahwa girls you can do it gitu kan. Kita juga bisa kok. Coba bisa lihat dari Miss Mary contohnya kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang bikin orang itu masuk yang ke poin kedua, kenapa orang tuh nggak terinformasi, ya kan? Jadi karena mungkin ya mereka kurang melihat atau kurang mendengar, kurang membaca, kurang pengetahuan akan sebenarnya ketakutan itu bisa diminimalisir. Sebenarnya semua investasi ini ada benefitnya untuk kita dan sebenarnya gimana cara untuk meraih benefit tersebut ya dengan dipelajari tadi, dengan lebih terinformasi tadi. Jadi Tari apresiasi sekali nih dengan adanya Miss Mary, sebenarnya salah satu platform, salah satu channel utama gimana wanita tuh juga bisa semakin terbuka, terinformasi bahwa ternyata investasi ini buat kita juga kok. Jadi ternyata kita juga bisa kok meraih financial freedom tadi. Betul. Nah kalau dari situ, kenapa sih Miss Mary tuh mikirnya kayak oke, dari seorang entrepreneur mau mulai edukasi juga, mau mulai bahwa Miss Mary harus membantu menginformasi, menyebarluaskan, mengedukasi kepada wanita-wanita, sebenarnya nggak cuma wanita aja gitu ya, tapi terutama kepada kayak perempuan masih muda kayak Tari gini gitu kan, ngelihat Miss Mary kayak oke, I can do it also gitu kan. Itu dari seorang entrepreneur bukan berubah sih, nambah cabang ke situ tuh gimana? Mungkin saya izinkan saya untuk menjelaskan dan apa yang saya alami dan pengalaman saya dan kenapa menurut saya penting sekali untuk semua wanita melek secara finansial. Setidaknya mereka punya financial literacy, setidaknya mereka bisa mengerti. Dan karena the biggest mistake yang sering kali orang selalu alami dan mungkin sering kali terjadi ke banyak orang, khususnya mungkin wanita ya, adalah ignorance. Ya kan, jadi ya udahlah, nggak ngerti, ribet, nggak usah dipikirin, nanti aja lah, nggak apa-apa deh gitu kan, nanti aja gitu kan. Jadi ignorance. Padahal menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa dan tidak boleh diignore. Karena kalau kita sekarang, saya tanya, kerja itu penting nggak? Penting ya kan? Ya karena kan kita bisa mencari nafkah. Nah untuk bisa kerja, orang punya IQ, dia punya EQ ya kan,
punya kecerdasan, punya ketangguhan. Nah, tapi kalau bekerja itu penting, ya penting juga untuk membuat uang kita bekerja, gitu kan. Nah, lalu sekarang tahapnya seperti apa? Pertama-tama, oke, kalau tadi saya bilang sebelum kita tahu informasi yang ada di luar, tahu dulu, kenali informasi keadaan finansial kamu tuh seperti apa. Oke, jadi it's very important, karena kalau enggak kita hanya sekedar ikut-ikutan nih, wah ini kayaknya gampang banget cuannya, duduk aja nggak ngapa-ngapain dapat uang gitu, dan akhirnya kita mengikuti sesuatu yang memang sangat berbeda dan kita nggak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi yang pertama itu saya selalu bilang financial know yourself, do a financial check. Oke, nah financial check itu sekarang kamu ada di tahap mana? Oke, ada tahapnya. Yang pertama adalah financial mess. Apakah pengeluaran kamu lebih besar daripada pendapatan? Kalau misalnya iya, berarti di-cut hal-hal yang sebenarnya itu keinginan, hal-hal yang sebenarnya nggak butuh amat gitu. Coba deh, kita kan udah lebih tight. Nah, yang kedua berarti adalah financial security. Oke, nah financial security ini berarti kamu harus pastikan aman dulu nih sekarang. Apakah kamu punya tabungan untuk uang darurat? Uang darurat itu sekitar berapa? Ya mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan dari gaji kamu. Gitu. Nah, itu juga tergantung, kalau misalnya kamu masih single segitu, kalau misalnya kamu punya tanggungan ya berarti kan mungkin harus ada lebih lagi gitu. Mungkin sekitar 12 bulan atau mungkin 18 bulan tergantung jumlah tanggungannya. Tapi setidaknya you have to have financial security. Untuk make sure just in case something happen, kamu nggak usah terlalu khawatir, ada waktu. Kenapa 6 bulan? Karena setidaknya dalam waktu 6 bulan misalnya you lost your job, kamu bisa mulai beradaptasi dan cari lagi gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, barulah setelah itu sudah tersecure, then you can go to the next one, yaitu financial flexibility. Nah, dan disinilah berarti kamu punya uang yang lebih, fleksibilitas untuk bisa menggunakan uang ini, kamu gunakan untuk instrumen yang mungkin lebih high risk gitu, lebih untuk untuk tujuan investasi. Tujuan investasi pun juga harus kita bagi kan, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gitu. Nah, jadi disitulah. Nah, baru dari financial flexibility ini ya tergantung durasinya mau berapa lama dan tergantung financial goalnya seperti apa, ya baru you can go into the financial freedom untuk bisa memastikan bahwa uang yang kamu bekerja ini bisa menutup hasilnya, bisa menutup pengeluaran bulanan kamu minimal. Gitu. Nah, jadi harus tahu dulu step by stepnya, dan menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga harus tahu risknya kamu tuh orang seperti apa, ya kan? Apakah kamu termasuk orang yang konservatif gitu, could not take any risk? Kalau iya is okay, nggak apa-apa, ada banyak kok caranya financial instrument yang bisa membantu di sana. Atau kamu yang lebih moderate gitu, atau kamu lebih agresif. Nah, jadi menurut saya penting untuk kamu tahu dulu, kenali diri kamu seperti apa, ya kan? Nah, lalu yang ketiga baru kamu tentukan tujuan. Jadi kalau saya bisa gambarin ibaratnya nih dengan kehidupan sehari-hari, simple. Kamu mau kemana, sekarang kamu ada di mana, ya kan? Terus abis itu kamu tahu resiko-resikonya, kamu tipe seperti apa, ya kan? Mau cepet atau mau cepet tapi ada resiko, atau sebenarnya lebih berlambat tapi it's okay, it's fine, ditinggalin aja. Nah, baru dari situ kamu pilih kendaraannya untuk bisa menuju ke sana. Nah, jadi yang paling penting adalah sebelum kita mencari informasi vehicles-nya, ya kenali dulu nih kamu tipe orang seperti apa, tujuannya apa, jangka waktunya berapa, ya. Termasuk juga usia itu juga sangat mempengaruhi risk appetite kita kan. Pasti. Ya. Kalau mungkin masih muda mungkin kita masih bisa berani take more risk, tapi kalau misalnya kita udah kayak lebih mau pensiun, of course resikonya karena time horizonnya kan juga lebih pendek. Oke, ini menarik. Jadi Tari sambil nyatet barusan. Jadi ini take notes for myself. Jadi sebenarnya semua orang ini nggak cuma terlepas dari wanita atau lelaki aja, semua tuh harus mengenal profil resikonya dulu. Memang itu yang biasa dari Indodax pun juga mengedukasi itu. Seseorang untuk bisa terjun ke sesuatu instrumen investasi apapun itu, kenali dulu loh profil resiko dari masing-masing. Jadi tahu dulu bahwa oke, kayaknya saya masih di tahap ini, jadi masuknya ke instrumen investasi inilah misalnya. Lalu kenali juga trading plan-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasanya kayaknya saya nggak cocok nih di yang terlalu high risk, kayaknya saya gampang jantungan gitu misalnya. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih yang lebih cocok instrumen investasinya apa. Tapi karena memang nggak terlimit di situ, gimana caranya, pokoknya nggak cuman kita kerja tiap bulan masuk uang, tapi juga gimana caranya kita memiliki satu
outlet lain atau satu platform lain di mana uang bekerja untuk kita tadi gitu ya, Miss. Oke, jadi itu sebenarnya nggak terlepas dari perempuan aja ya, Miss ya. Ya. Semua juga memang harus mengenali profil resikonya, mengenali trading plan-nya. Tapi kalau dari Miss Mary Riana sendiri nih, tips tentang investasi Kartini masa kini tuh gimana sih? Iya, oke. Well, tadi sudah dikasih tahu stepsnya ya sebenarnya. Oke, jadi mungkin saya summarize, nanti saya sharing tentang pengalaman saya. Jadi yang pertama tadi berarti kamu harus tahu dulu kamu sekarang ada di mana. Oke, terus kamu juga harus tahu dulu risk profile-nya seperti apa. Terus yang ketiga berarti kamu maunya kemana. Terus pilih vehicle-nya. Dan yang kelima nih, tambahan terakhir, just stick to it. Stick to it. Dan ini yang penting, karena jangan biarkan emosi akhirnya mengacaukan perencanaan kamu. Karena kan semua perencanaan kan pasti sudah dibuat secara benar ya, maksudnya dengan perhitungan dan dengan informasi. Tapi seringkali terjadinya nih nanti tiba-tiba kita udah tahu, tuh tiba-tiba misalnya kayak investasinya misalnya kayak saham atau mungkin kayak kripto yang kadang-kadang volatile kan, naik turun. Dia jangan sampai begitu ngelihat chartnya turun jadi teremosi, gimana nih, takut. Padahal ya just stick to your trading plan dan bukan trading ya, just stick to what you already plan before lah gitu. Karena saya yakin dia pasti dibuatnya juga dengan logika dan dengan benar gitu, bukan dengan emosi. Karena kan kalau emosi lagi naik ya logika kita, kecerdasan kita menurun gitu. Nah, jadi menurut saya itu penting ya. Dan kalau buat saya pribadi sebenarnya saya juga mengalokasikan resources. Jadi seperti saya bilang, bukan berarti semuanya harus low risk ya. Tapi kalau kayak dulu tuh ketika saya membagikan pengalaman saya selalu bentuknya kan seperti piramid. Jadi selalu pasti ada yang long term, yang medium term, sama yang short term gitu. Nah, yang long term ini biasa durasinya mungkin sekitar kayak 20 tahun, 25 tahun gitu. Nah, biasanya kalau buat saya alokasi sekitar 60% lah buat long term. Karena ini kan ya buat education for children, buat retirement gitu. Sesuatu yang memang ya udah ditaruh di situ ya akan berjangka. Akan menghasilkan lah dalam jangka panjang. Terus yang kedua, of course medium term ini ya tergantung. Kalau buat saya sih 60% itu yang di bawah, yang long term. Kalau medium term buat saya tuh mungkin sekitar 30%. Ya, dan yang buat short termnya sekitar 10%. Ya, kenapa? Karena yang buat super high risk kali buat saya, karena saya bukan tipe orang yang nungguin. I'm not a trader, but I'm an investor for the long term. Jadi biasanya itu alokasinya. Tapi sekali lagi tergantung buat kalian masing-masing ya. Kalau misalnya memang kalian mungkin masih mau take more risk, ya mungkin 50% di bawah, 50% di atas pun juga boleh, cocok-cocokan, tergantung gitu seperti apa. Ya kalau dari investasi pun juga kan beragam kan, ada yang dari yang kayak tadi property definitely for long term. I have my investment di sektor seperti kayak saham juga gitu, tapi juga untuk long term, bukan trading ya. Dan sekarang yang lagi kekinian of course tentu saja kripto dan seterusnya, ini juga something yang pengen tahu lebih banyak lagi pastinya, karena ini sesuatu hal yang menjadi alternative way of investing kan. Nah, ini yang menarik. Jadi kayaknya kita udah boleh nih sentil-sentil sedikit tentang kripto. Jadi sebenarnya ini menarik karena yang tadi disebut sama Miss Mary, mungkin salah satu instrumen investasi yang biasanya diketahui oleh masyarakat Indonesia itu short term, tapi Miss Mary menggunakan itu sebagai long term, seperti saham. Long term, karena ya saya tinggalin aja, karena of course saya pilihnya yang blue chip ya, maksud yang memang blue chip, betul. Oke, nah ini juga sebenarnya yang perlu diubah mindsetnya di masyarakat. Jadi masyarakat masih menganggap bahwa trading itu karena volatile sekali, dia mikirnya kayak berarti kita harus pantengin terus ya layar kita, berarti kita harus pokoknya setiap dia naik gitu ya, kita nggak boleh ketinggalan gitu. Ini yang sebenarnya juga sering dibahas oleh founder dari Indodax, yaitu Pak Oscar. Jadi Pak Oscar tuh bilang bahwa aset kripto itu aset masa depan, dibuatlah menjadi investasi yang bisa jadi long term juga teman-teman. Jadi bukan berarti kalau teman-teman terjun ke suatu instrumen investasi berarti itu udah pasti di short term gitu. Ketika Miss Mary menjelaskan bahwa Miss Mary punya di atas itu short term dan di bawah yang medium dan yang di bawah itu long term, itu berarti semua berlaku ke semua instrumen investasi, nggak seperti itu juga. Jadi disesuaikan dengan
teman-teman bisanya gimana nih kalau ternyata trading itu cocok buat teman-teman juga yang lagi nonton, dan itu bisa dijadikan trading yang benar-benar harian, scalping atau dan lain sebagainya, itu juga bisa, itu cocok-cocokan. Tapi ketika orang beli satu Bitcoin di tahun 2015, habis itu tinggalnya udah long term, ini I'll come back to it 5 years gitu, in 5 years gitu, itu juga nggak masalah sebenarnya. Itu bisa, itulah yang harus ditanamkan di masyarakat Indonesia, bahwa sebenarnya kripto ini ada untuk menjadi salah satu alternatif investasi itu, dan bukan hanya untuk menjadi short term aja, tapi juga bisa dijadikan instrumen investasi long term. Nah, dari situ, karena kita udah sentil sedikit tentang kripto, kalau dari Miss Mary ini gimana sih tentang atau pernah dengar kriptonya ini gimana, atau your own experience with crypto tuh gimana sih? Oke. Kalau buat saya sebenarnya mendengar tentang kripto ini itu sudah lama. Jadi pertama kali tahunya justru dari Pak Oscar, karena I know him dari sejak di Singapura udah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Itu satu kampus? Enggak satu kampus. Dia di bawah saya beberapa tahun, ketahuan saya lebih tua. Bukan satu kampus, oke. Tapi udah kenal Oscar udah lama banget, karena dulu dia membantu saya di bikin website, karena zaman dulu kan pada saat itu dia memang lebih ke teknologi ya, tapi sebenarnya IT dan perusahaannya waktu itu perusahaan untuk bisa mendevelop website, programming dan seterusnya gitu. Nah, tapi intinya udah kenal lama banget. Terus ketika kembali ke Indonesia pun pertama kali tahu tentang dunia kripto itu ya dari Pak Oscar gitu. Nah, of course ketika pertama kali saya tahu kan mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya, belum seperti sekarang gitu kan. Dan terus terang sama seperti orang pada umumnya, mungkin banyak orang yang agak skeptikal. Ini apa sih gitu kan? Nggak ngerti gitu kan. Kalau uang jelas, kalau saham itu kan ya walaupun mungkin bukan dalam bentuk fisik, tapi jelas mengerti gitu. Tapi kalau misalnya kayak cryptocurrency, terus udah gitu blockchain gitu kan, saya mencoba untuk memahami, tapi kayak ada, buat saya tuh kayak ada black box yang saya nggak bisa benar-benar memahami 100% gitu. Nah, jadi awalnya agak skeptical karena saya pikir ini jangan-jangan cuma tren doang, bener nggak sih, bisa nggak sih gitu. Nah, tapi waktu membuktikan kan bahwa ini bukan hanya sekedar tren gitu kan. Ketika kita ngelihat sekarang ini menjadi banyak perkembangannya. Kalau kita berbicara tentang tren kan paling cuma 1, 2, 3 tahun, 5 tahun hilang gitu. Tapi kan sekarang bukan hanya tetap ada, tapi tetap terus berkembang dan sudah banyak sekali digunakan gitu. Saya sampai kaget banget gitu ketika misalnya saya ngelihat ada banyak banget transaksi. Mau beli apapun juga sekarang ada pilihannya, mau pakai cash, mau pakai transfer ya kan, mau pakai digital money, atau bahkan mau pakai kripto. Pakai apa nih? Bahkan nih terakhir kali ketika kita melakukan kayak tiding, atau misalnya kayak mau melakukan memberi sumbangan, itu pun juga pilihannya di gereja-gereja tuh bisa pakai kripto gitu kan. Terus di situ saya melihat wow, ini udah menjadi sesuatu yang sangat diterima dan sangat berkembang gitu. Dan disitulah makanya saya juga ya menurut saya kita semua harus open mind ya. Kalau dulu sebelumnya saya nggak mengerti dan saya pikir ini cuma tren, ya sekarang saya mencoba untuk bisa lebih memahami lagi, karena saya yakin ini adalah alternatif investasi yang tadi saya bilang ya. I'm not an expert, bahkan sebenarnya saya di sini pun juga pengen tahu dan pengen belajar, dan saya sangat mengapresiasi kalau memang ada banyak informasi-informasi seperti ini gitu yang bisa membuat kita jadi lebih tahu lagi kan. Ya tapi saya merasa bahwa ya ini adalah alternatif investment, dan kedepannya pasti akan mau nggak mau sama dengan perubahan ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini pasti akan terjadi. Cuman tinggal waktunya aja nih kapan kita benar-benar mengenali dan akhirnya menggunakannya gitu. Setuju banget. Itu juga sih yang sering Tari sebutkan, bahwa karena ini ombak yang nggak akan bisa kita tahan gitu ya, daripada kita nggak mau gitu ya. Tapi toh ini juga udah akan pasti terjadi juga, akan mulai lebih banyak diadopsi juga. Jadi lebih baik kita pelajari aja gitu kan. Karena nggak mungkin kalaupun kita tolak pun tetap akan berkembang dia. Jadi why not just get into it gitu bersama dengan yang lain gitu, saling sambil, karena semuanya juga masih pada belajar. Tari juga menganggap bahwa ini masih waktu yang tepat kok untuk kita masih belajar gitu. Nggak ada kata ketinggalan, nggak ada kata keduluan. Pokoknya be in your own path aja. Pokoknya semuanya harus belajar bahwa tentang
investasi tuh bisa mulai dari mana aja kok teman-teman. Dan terutama kalau misalnya teman-teman yang lagi merasa kayak kita harus keluar nih, kayaknya I need my financial stability nih, I need my financial freedom nih sekarang. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif di mana teman-teman bisa start from somewhere deh. Ya, jadi itulah yang paling ingin tarik dari hari ini gitu Miss Mary. Jadi Tari pengen orang-orang melihat Miss Mary tuh nggak semudah itu sebenarnya. Nggak semudah tiba-tiba kripto beli di tahun 2009 gitu, waktu Bitcoin masih harganya baru 100.000 misalnya. Terus sekarang dijual tiba-tiba Miss Mary makanya bisa sampai di posisi saat ini gitu ya. Nggak seperti itu juga. Cuman ternyata ada jalannya kok yang sebenarnya itu relatable sama teman-teman yang lagi tonton sekarang. Miss Mary bisa nyampe saat ini, sampai di posisi ini itu panjang juga perjalanannya, sampai ternyata nggak cuma $1 juta, lebih dari itu ternyata juga melek investasi dan bahkan udah menjadi investor gitu sekarang gitu ya. Iya. Well, I can say I'm not an expert, ini bukan bidang Betul. saya, ini bukan niche saya yakin pasti lebih banyak lagi orang-orang yang memang lebih mengerti dan lebih bahkan menjadikan ini sebagai profesi gitu. Ya, tapi walaupun seperti itu saya tahu bahwa ini suatu hal yang penting, jadi makanya saya pun juga mengalokasikan resources saya pun juga untuk investasi beragam gitu. And makanya kita juga diversify ya, bukan berarti kita investasi hanya di satu instrumen aja. Don't put all your eggs in one basket gitu ya. Iya kan, berarti kan diversifikasi itu satu hal yang sangat penting. Dan sekarang seperti saya bilang, kalau mungkin dulu saya skeptis, ya sekarang saya lebih terbuka dan benar-benar pengen tahu ini apa sih gitu kan. Karena udah banyak sekali mungkin banyak orang juga skeptis karena ini sesuatu hal yang baru, universal, sangat cantik dan sangat banyak variasinya, sehingga ada beberapa orang mungkin yang akhirnya menggunakan ini dan akhirnya banyak kejahatan juga lah di industri ini kan. Makanya penting banget untuk kita tahu di tempat yang tepat, dan makanya pentingnya untuk ada regulasi dan memilih tempat-tempat yang memang terregulate gitu. Ya, memang sudah ada OJK-nya, udah ada sistem legalitasnya seperti apa gitu. Menurut saya itu sih satu hal yang sangat penting untuk saya juga bisa sampaikan, karena bahkan kayak di Singapura pun dulu untuk sebuah tempat yang platform yang sudah terregulasi pun orang bisa lost money. Betul. Karena mungkin dia tidak mengerti, apalagi di tempat yang sebenarnya nggak ada regulasinya. Jadi itu satu hal yang definitely pasti harus dihindari. Cek dulu legalitasnya, make sure semuanya bisa beres, baru dari situ ya kamu bisa menggunakan instrumen itu sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan juga risk appetite kamu. Setuju. Jadi speaking of which, Tari pengen bahas juga sih tentang yang tadi disebut sama Miss Mary itu do your own research gitu ya. Jadi memang nggak perlu masuk langsung terjun langsung semuanya taruh di kripto atau taruh di satu instrumen investasi. Kita berangkat dari yang tadi ya, jangan skeptis dulu, pelajari dulu, berangkat dari belajar, berangkat dari research, berangkat dari kayaknya let's warm up to this gitu, this idea gitu ya. Dan dari situ mungkin orang-orang bisa memilih memilih instrumen investasi yang cocok buat teman-teman yang lagi nonton. Juga dari situ bisa tahu, oh ternyata saya tuh kayak gini stylenya untuk investasi. Oh ternyata saya itu bisanya di sini, cocoknya di sini. Nah, dan dari situ, dari do your own research itu ada beberapa step-step lagi yang ya contohnya yang tadi ya Miss, kalau misalnya udah selesai research dan mau terjun, pilihlah yang sudah legal. Dan tadi mau meluruskan lagi sedikit bahwa kalau kripto di Indonesia masuknya bukan di bawah OJK, tapi di bawah Bapepti. Di bawah Bapepti karena hitungannya komoditas. Hitungannya bukan mata uang. Kita nggak bisa jual beli dengan aset kripto di Indonesia. Kita anggap ini sebagai komoditi. Nah, dan ini yang menarik selain itu, don't put all your eggs in one basket tadi. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya, jangan pakai uang dapur. Oh iya, itu penting Bener banget. Bener gak sih Miss Mary? Nah itu gimana nih, mungkin ada ibu-ibu yang lagi nonton di rumah sekarang, ada yang pakai uang untuk pampers anak mungkin. Aduh, iya. Nah ini kalau misalnya tentang uang dapur, uang dingin ini gimana sih Miss Mary? Iya pasti ya, maksudnya jangan pakai uang dapur. Makanya tadi saya bilang kan,
kalau tadi saya jelaskan, kita harus sudah financial security dulu nih, baru have financial flexibility. Nah, maksudnya financial security kan berarti kan semua untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan, untuk misalnya bayar cicilan atau buat makan, buat transportasi, buat hidup sehari-hari itu sudah harus ada alokasinya sendiri gitu, dan itu nggak boleh tersentuh dengan apapun juga. Nah, lalu kalau misalnya memang ada ekstra, baru ada yang namanya yaitu tadi uang dingin ya. Uang dingin berarti kan uang menganggur lah gitu. Nah, itulah yang akhirnya kamu bisa punya fleksibilitas untuk bisa menggunakan ini. Sehingga kalau buat saya pribadi nih, yang namanya uang dingin ini saya udah relakan lah intinya. Jadi kalau misalnya memang sampai 0 pun ya udah, karena ini memang udah saya set aside ya kan, persentasenya beda-beda tentu saja ya. Nah, jadi ya udah, tapi kalau misal saya bisa mengedukasi diri saya sendiri sehingga saya bisa membuat uang ini bekerja, ya why not kan. Nah, jadi pakai uang dingin itu. Dan kalau misalnya pun kalau pakai uang dingin dan sedangkan misalnya kayak kamu nggak mau memonitor terus ya, ada 2 cara sih. Either biasanya kan kamu beli sekarang, ya udah tunggu diemin aja. Karena saya selalu percaya, kalau tadi kan Tari bilang tentang trading ya, dan Pak Oscar juga bilang maksudnya pasti volatile. Betul, saya sangat setuju. Dan kita juga nggak bisa hanya kalau kita ngikutin chart dan perasaan kita ngikutin chart nanti naik turun. Susah ya. Tapi kan it's all just on paper. Jadi sebenarnya dari nggak ada profit, nggak ada loss juga. Kalau nggak dijual, kalau nggak ada transaksi apa-apa, itu kan it's just on paper aja gitu. It's just chart gitu kan. Nah, jadi selama kita nggak selama kita bisa menjaga emosi kita dan kita tahu ya kita just stick to it, ya definitely pasti in the long run it will grow up gitu. Jadi menurut saya again betul, saya sangat setuju, harus pakai uang dingin, jangan pakai uang dapur, dan kalau bisa ya berarti udah diikhlaskan lah, dalam arti sehingga kita nggak terpengaruh secara emosional. Betul. Jadi memang ternyata ada banyak ya, nggak cuman kalau dia tadi Tari catat dari Miss Mary bilang, pertama untuk bisa tahu bahwa saya bisa set aside-nya tuh segini, itu dari yang tadi ya, kenali financial security dan financial flexibility-nya tadi itu ya Miss Mary. Jadi dari situlah kita berangkat bahwa the money that I set aside ini bisa nih untuk investasi. Dan itu kan pasti dari satu ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga lainnya itu berbeda gitu ya financial capability-nya. Jadi itulah yang harus, itulah kenapa Miss Mary yang bilang tadi tentang kenali profil risiko, kenali financial our own financial capability itu tuh penting. Jadi dari situ setelah kita kenal baru kita berangkat gitu ya. Jadi kita berangkat baru this is the money that I set aside untuk bisa berinvestasi. Jadi kalau gitu Tari mau tanya nih, karena kita nggak kerasa udah lumayan lama ngobrol-ngobrol. Tari mau tanya, kalau dari Miss Mary sendiri bisa termotivasi untuk berinvestasi, mungkin tadi udah dijelasin sedikit, dan gimana relevansinya sama teman-teman yang lagi ibu-ibu atau teman-teman seumuran Tari yang lagi nonton sekarang, itu gimana relevansinya bahwa wanita kita ayo investasi, pesan-pesannya gimana sih itu kayak implementasinya dari seorang Miss Mary Riana. Oke. Nah, jadi menurut saya sebagai perempuan itu justru jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Kartini, kita pengen wanita tuh harus mandiri, ya kan? Nah, mandiri itu bukan hanya bisa bekerja sendiri gitu kan, tapi juga ya kita harus mandiri secara finansial. Nah kenapa ini penting juga? Karena kan dari masa kita lahir sampai masa kita bekerja, ya mungkin kita pakai uang orang tua ya. Tapi di saat kita bekerja sampai kita retire itu saat kita mengumpulkan uang. Tapi kan setelah itu, setelah kita sudah berhenti bekerja, kita kan masih hidup gitu. Nah, jadi kalau saya selalu gambar tuh kayak ada timeline, dan saya bagi jadi 4 garis. Ini saat kita lahir, yang ini saat kita mulai bekerja, ini saat kita berhenti bekerja, dan ini saat kita meninggalkan dunia ini, gitu kan. Nah, terus saya akan kasih garis nih. Ini adalah waktu yang kamu butuhkan untuk bisa mengumpulkan uang, sedangkan ini adalah waktu yang kamu masih gunakan untuk bisa menggunakan uang tersebut gitu. Dan dari gambar situ kamu bisa melihat bahwa sebenarnya waktu yang kamu punya untuk bisa menghasilkan uang itu sangat terbatas. Nah,
apalagi buat perempuan. Kenapa? Karena waktu bekerjanya itu biasanya lebih pendek daripada pria, sedangkan masa hidupnya, our life expectancy is longer. Gitu. Kalau on average laki-laki itu sekitar 78, kalau perempuan sekitar 82 gitu kan. Jadi jauh lebih panjang. Jadi kan masanya jadi lebih shorter kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat seperti itu dan kita bisa melihat urgensinya dari sekarang, ya kita bisa tahu kalau gitu apa yang harus saya lakukan nih. Kalau saya nggak lakukan sekarang berarti efeknya akan ke depan nanti. Ya, nah jadi itu sih yang membuat saya men-trigger untuk kita nggak bisa bergantung kepada hanya kepada pasangan. Walaupun mungkin perempuan itu bukan tugas utamanya untuk mencari nafkah ya, banyak kan orang berpikiran seperti itu. Dan zaman dulu orang berpikir wanita itu berarti urusannya cuma dapur, kasur, sumur. Betul. Iya kan? Iya, tapi kan ada saatnya dimana kalaupun suatu saat nanti kita harus sendiri, kita ada anak-anak, itu gimana hidup kan harus terus berlanjut gitu. Jadi setidaknya kita harus mengerti lah, setidaknya kita harus cari tahu lah gitu. Nah jadi menurut saya itu penting sih ya, jadi jangan hanya mengadahkan tangan untuk meminta, tapi ya kita gunakan tangan kita untuk bekerja, untuk belajar gitu kan, dan memaksimalkan apa yang kita punya, sehingga ya itu juga bisa bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga buat sekitar kita. Setuju. Tuh, jadi itu sih menurut saya. Luar biasa. Oke, ini jadi catat ya teman-teman, ini bukan Tari doang nih yang lagi nyatet. Jadi semoga teman-teman juga lagi nyatet semua yang tadi udah dibilangin sama Miss Mary ini. Semoga relatable buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Semoga bisa ditarik pelajarannya bahwa berangkat dari bertahan aja tuh nggak cukup. Ya, betul ya. Ya. Ternyata bertahan aja tuh nggak cukup. Perlu kita ada keberanian, waktu dan tenaga yang kita curahkan di situ untuk bisa kita berubah jadi lebih nggak usah sejauh Miss Mary yang kita juga bisa kok $1 juta gitu ya. itu kayaknya nggak semuanya, mungkin nggak mesti sampai sejauh itu teman-teman. Jadi kita berangkat dari kemauan dulu, kesadaran dulu aja kok. Semua bisa. Kita pun kalau Miss Mary bisa, kita juga bisa. Berangkat dari kesadaran dulu aja. Berangkat dari kalau teman-teman pede, kita tuh bisa kok minimalisir ketakutan, bukan hilangkan ketakutan. Betul. Ya, setuju. Dan kita bisa, tapi bukan berarti harus sama ya. Betul. Karena stylenya saya beda, bukan berarti investasi saya harus kamu lakukan juga. Betul. Dan bukan berarti apa yang saya tidak lakukan, kamu tidak bisa lakukan. Betul. Ya, jadi ya sangat penting untuk benar-benar kenali kamu itu maunya apa, risk profile-nya seperti apa, yang cocok dengan kamu apa, dibagi-bagi, pelajari, dan coba. Sometimes kadang-kadang kita membuat kesalahan, it's okay, tapi kan dari situ kita belajar. Setuju. Gitu. Jadi itu penting banget untuk bisa mengenali and do your own research sebelum mengambil sebuah keputusan. Luar biasa. Setuju, pokoknya teman-teman yang lagi nonton, perempuan-perempuan dimanapun, bagian Indonesia, bagian manapun, atau bahkan teman-teman yang gak lagi di Indonesia, semuanya, Tari harap dengan adanya chit-chat Tari hari ini dengan Miss Mary bisa semakin pede untuk sesuai dengan tema kita hari ini. Perempuan tuh juga bisa cuan kok. Perempuan tuh juga bisa start somewhere. Kita nggak cuman yang sumur, kasur, dapur tadi ya. Iya, betul. Jadi pokoknya kita juga bisa berangkat dari ketidaktahuan menjadi nggak cuman tahu, tapi lebih berkembang lagi dari cuman sekedar tahu. Dan pokoknya perempuan perlu mandiri secara finansial juga. Dan kita pun bisa kok. Ya. Setuju? Sangat setuju. Oke Miss Mary, gak kerasa kita udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol. Oh iya. Sebelum Tari tutup, mau ada tambahan lagi ke teman-teman yang lagi nonton di sini atau sini, mungkin mau disampaikan pesan terakhir, punchline-nya. Oke, mungkin ini satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri ya, bahwa ya kan zaman aja berubah gitu. Kalau kita nggak berubah, kita yang ketinggalan zaman. Betul. Jadi buat saya sih, saya selalu open mind ya untuk terus belajar. I'm not an expert, tapi saya selalu mau belajar. Menurut saya itu salah satu kuncinya, karena kalau misalnya kita just keep doing and keep learning, ya kita akan terus bergerak dan itu akan membawa kita somewhere sih. Jadi semoga ini juga bisa mengencourage kalian semua juga untuk just keep doing and keep learning. Kalau saat ini belum mengerti, is okay, cari tahu supaya bisa lebih mengerti. Dan ya semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya. Dan penting banget khususnya untuk perempuan, karena kan saya selalu percaya ada pepatah yang mengatakan
mengatakan if you educate a woman, basically you educate the whole family. Wow, Iya kan? oke. Jadi menurut saya sebagai wanita penting untuk kita at least melek finansial, tahu, karena ya bukan cuma buat kita aja ya, tapi kan buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Apalagi kita kan menteri keuangan keluarga kita sendiri. Betul. Dan Betul jadi sekali. penting banget, itu penting sekali sih Luar menurut biasa. saya. Terima kasih Miss Mary sudah nemenin Sama-sama. Tari. Jadi semoga datang ke sini tuh nggak cuman lagi Kartinian gini aja sih. Kalau bisa datang terus ke sini, karena Tari jujur udah sering kita nih ada podcast atau narasumber tuh lebih sedikit memang wanita. Oke. Memang tidak sebanyak laki-laki yang Iya. menjadi narasumber di acara-acara di Indodax. Nah, Iya. inilah harapannya berangkat dari gak cuman Miss Mary, mungkin teman-teman di rumah sekarang gak cuman jadi trader doang, gak cuman jadi investor doang, menjadi pelaku-pelaku juga ke depannya, dan bisa menjadi Miss Mary Riana lainnya yang Amin. bisa membantu dan meneducate perempuan di seluruh Indonesia. Terima kasih Miss Mary Amin, sama-sama. yang Thank you sudah juga. datang ke acara tari. Acara tari. Thank you. Sukses Semoga selalu. sehat selalu. Amin. Kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Dan buat teman-teman yang terima kasih sudah nonton sampai akhir acara ini. Tari pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.